pernah dibawa kemana? Di daerah mana? Atau... Iya, itu pernah dulu di saat di ASEAN Carnaval menjadi mahkota besar. Saya warnai emas itu sempat membuat orang wow juga. Kalau untuk lagi free ya, saya bukan dalam hal pelayanan publik, biasanya ide saya banyak muncul dari alam. Ruang juga perasaan seperti saling dengki ya. Kalau iri boleh, tapi dengki nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nusa dimanapun kalian berada. Tentunya hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik, hari ini rubrik tentang bincang-bincang sore kita akan mengangkat tema tentang busana dan tren publik ya. Namun sebelum itu, sahabat Nusa, sembari kita juga ingin sama-sama mensupport, artinya kami juga sangat membutuhkan support itu, yaitu dengan cara like, subscribe, dan mengklik tanda yang ada loncengnya. Terima kasih. Baik, sahabat Nusa, telah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Beliau sudah sebenarnya kita sudah kenal lama ya, dari kuliah, dan memang melejitnya beda-beda nih alurnya. Iya, nama beliau adalah Amin Wahyuningsi Tias. Wahyuningsi Tias. Oh, langsung nyambung ya. Iya, panggilannya sih kalau di kampus kemarin itu manggil apa ya? Tias ya? Iya. Nama sapaan itu Mbak Tias biasanya. Iya. Kemudian beliau adalah desainer. Kemudian memiliki brand produk rumah busana Ayuning Tias. Dan nama lembaga keterampilannya adalah Bina Cipta Kreatif. Ya, baik, sahabat Nusa, kita langsung sapa dulu. Beliaunya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Tias? Kita lama nggak ketemu. Berapa tahun ya? Sudah hampir 15 tahun kali ya. Iya, betul. Cuma nongol-nongol lihat di FB aja. Iya, makanya pengen, alhamdulillah kita pada sehat ini hari ini. Alhamdulillah. Iya Mbak Tias, karena saya pengennya Mbak Tias memberikan informasi atau edukasi tentang busana atau trennya 2023 untuk anak-anak muda. Mungkin bisa sedikit sekilas bercerita lah ya. Apa sih yang menjadi di awal gitu loh, kok bisa langsung seperti ini gitu. Artinya apakah ini hanya iseng saja dengan kegiatan sekarang seperti itu? Iseng saja atau mungkin karena kita ada talenta tapi tidak mungkin pada saat kita kuliah dulu belum muncul kan? Betul sekali. Nah, mungkin boleh cerita deh dengan teman-teman sahabat Nusa. Silakan. Ya, terima kasih. Profesi saya ini ya, awal-awal profesi desainer sedikit saya sampaikan Mbak. Saya memiliki 3 profesi ya. Pertama fashion designer, kedua mentor handmade. Mentor handmade produktif ini bisa dikatakan profesi anak dari desainer karena munculnya profesi yang satu ini berawal dari desainer. Saya mendesain gaun sekaligus sandal, sepatu atau tasnya seperti itu. Terus yang kepribadian ini kebetulan memang talenta yang sempat saya tinggalkan karena menukir dunia desainer dan kebetulan anak-anak sudah besar kan, baru saya kembangkan lagi. Jadi dunia mentor kepribadian itu ini meliputi seperti psikologis tapi penataan luar. Kalau psikologis kan penataan dalam ya, dalam diri. Kalau luar seperti etika makan, etika berbicara seperti itu, atau mengatasi anak-anak yang kurang percaya diri atau kadang-kadang gimana ya, kecil nyali seperti itu dan sebagainya. Itu kalau mengawali tentang dunia fashion, terus terang di fashion design itu sebenarnya cita-cita saya yang kedua. Karena memang waktu SMA dulu SMKK diarahkan dengan orang tua. Ya, terus cita-cita saya saat itu sebagai di pers pokoknya sebagai jurnalistik atau penyiar seperti itu. Cita-citanya? Iya. Jadi saya kuliahnya di dunia jurnalistik dan komunikasi. Ternyata sempat di dunia jurnalistik begitu memiliki anak. Nah, cita-cita kedua saya ini muncul. Saya karena naluri keibuan ya, jadi memikirkan pengen dekat dengan anak, pengen menikmati masa-masa anak. Kebetulan saya ini dari bujang cinta anak. Jadi saya tinggalkan dunia luar, saya mengawali ini. Yang tidak sengaja ternyata justru cepat melejit gitu. Dan itu sekarang menjadi profesi juga ya? Iya, betul sekali. Nah, kemudian setelah kita mengetahui latar belakang
Mbak Tias. Kemudian mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan ya tentang 3 bidang profesi tadi, yang secara mendetail seperti itu. Artinya kan, oke, mungkin secara garis besarnya tadi sudah kita sampaikan, tapi mungkin sahabat Nusa pengen tahu deh ya, gimana sih kok bisa seperti itu? Silahkan. Iya, kalau untuk bidang kepribadian ini, kepribadian dulu Mbak ya, karena yang fashion designer dengan handmade nanti keterkaitan. Kalau kepribadian ini berawal, memang saya dulu suka menekuni dunia kepribadian dan kepengen memang menjadi mentor kepribadian di saat masih kuliah. Sebagai psikolog gitu ya, bukan juga ya? Psikolog, bukan juga, karena gini, kalau di kepribadian itu saya terpikir gini, kok ada, ini waktu saya masih kecil ya, aku ada orang jahat, ada orang baik. Ya, ada orang baik. Nah, orang jahat ini bagaimana mengatasinya? Ada polisi sudah ada. Terus kalau psikologisnya untuk orang-orang jahat ini, kalau Muslim mungkin bisa sebagai ustadz, ulama dan semuanya. Jadi saya terpikir, tapi saya pengen membaikkan saat itu ya, cita-cita polosnya saya pengen membaikkan semua orang yang apapun agamanya. Akhirnya saya mengambil yang netral, yaitu di kepribadian. Nah, itu berawal dari itu, terus saya mulai dari kuliah, saya menekuni, kebetulan dekat sama salah satu dosen di bidang sosiologi, paham tentang kepribadian, banyak saya bercerita. Nah, sampai akhirnya lulus dari perguruan tinggi, saya tekuni hal tersebut. Dan ternyata memang asik dunia kepribadian. Ya. Yang penting jangan pribadi ganda ya. Iya, betul sekali. Betul sekali ya, benar. Nah, terus untuk desainer tadi saya sampaikan. Terus sampai akhirnya kenapa kok muncul dari mentor handmade? Nah, berawal dari saya mengikuti pelatihan-pelatihan atau bukan pameran. Pameran kan, jadi beberapa karya saya setel dengan baju dan sepatu, terus tas, bando dan sebagainya. Berawal dari tersebut ada beberapa teman dari UKM, teman dari lembaga-lembaga keterampilan meminta untuk menjadi mentor. Bahkan sempat juga di salah satu stasiun TV menjadi mentor handmade, sempat. Bukan mentor, acara handmade, maaf salah. Acara handmade, nah seperti itu. Jadi di situ ternyata ada lagi profesi yang tidak sengaja hingga sekarang. Jadi kadang mengisi kayak tahun lalu ya marak pro bebaya atau di UKM sering mengisi materi handmade tersebut. Jadi handmade ini tidak sengaja juga dampak dari dari fashion designer gitu ya. Iya. Nah, ada berapa sih yang sudah dicapai dari mendesain sebuah baju yang itu adalah karya ya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan kerumitan dari sebagai desainer itu seperti ya kan ada yang membuat kita ya membuat sesuatu yang ini, tapi ada hal yang itu menjadi nilai tersendiri dan berbeda. Nah, kalau saya sering seperti ini Mbak, ini ke wanita dulu ya. Karakter wanita ini pertama pada dasarnya tidak suka disamain. Nah itu benar. Jadi saya dalam mendesain juga pertama apa yang membuat Anda tidak percaya diri dari fisik Anda. Kadang-kadang Anda Mbak wanita itu sebenarnya sudah nggak ada yang kurang, tapi dia merasa bahuku lebar banget. Mungkin teman-temannya yang lain bahunya sempit, jadi dia lain sendiri gitu kan. Atau pinggul saya besar banget. Nah, di situ tetap saya servis. Nah, nanti kan sudah didesainkan yang sesuai dengan apa yang membuat dia percaya diri. Nah, untuk kain biasanya saya tambahkan aplikasi tempel itu kan. Jadi misalkan warna kain tersebut marun, saya beri aplikasi emas atau apa yang warna yang sudah disepakati dengan pemesan kan. Jadi dengan begitu nanti saat dia mengenakan, orang kan kadang ini kayaknya kayak ada di toko ini, oh enggak deh ada ininya. Nah seperti itu. Jadi pada dasarnya wanita tidak mau disamai, saya berusaha untuk itu. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan memang kliennya perempuan kan ya? Iya, walaupun ada juga yang laki-laki. Ada juga. Iya. Tapi mungkin yang big itu, yang kayak saya ada. Ada banyak Pak. Malah paling banyak big size. Gitu ya? ABG juga banyak sih, tapi untuk saat ini banyak big size. Nah, ini yang di belakang saya ini ada patung nih. Mungkin ini karya apa ini? Boleh diceritakan dia mungkin bisa ada sejarahnya atau bagaimana? Iya. Ya, silahkan Mbak Tias. Ya, ini karya apa ini terbesar yang ada nilai? Silahkan cerita. Iya. Karya ini sebenarnya bisa sama-samakan karya saya yang ya nggak juga besar, sederhana juga enggak ya, setengah. Tapi ada satu hal yang membanggakan dari karya saya ini. Pertama saya mengangkat
Ulap Doyo dan beberapa khas Samarinda Kalimantan ini Mbak ya. Ada manik segala itu kan saya sentuhkan di sini. Jadi saat itu pertama kali gaun ini saya desain saat mengikuti BI Fashion Festival. Tahun berapa itu Mbak Tias? Sekitar 2017 ke 18 ya. Nah setelah itu diunggah dengan anak saya di beberapa media ya, media sosial dengan terus ada beberapa juga yang memesan bahkan saya dari Brunei. Dari Brunei, dari Thailand itu kan dengan versi Muslim, versi dan sebagainya. Terus waktu ada Asian Carnaval juga ada beberapa tampil karya saya di sana. Jadi saya bangganya dengan karya ini unik dan pancingan banget, gitu. Pancingan publik gitu kan. Itu ada beberapa detail yang ternyata disorot, itu yang gitu ya. Ya, yang orang ada ketertarikan sendiri. Bahkan asalnya dari Ulap Doyo ini saya biarkan, jadi publik bisa melihat sendiri bahwa ini betul murni dari serat alam. Iya ya. Serat alam, ya. Oke. Nah, tadi yang saya sampaikan ditambahkan aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi nggak pure dari kain apa yang dibeli publik itu juga dibuat seperti itu. Jadi ditambah-tambahkan. Jadi lebih bernilai. Oke, Mbak Tias. Kan biasa desain itu beda-beda ya. Desainer itu memikirkan karya dia itu dengan mungkin dia dapat ilham mimpi atau dia lebih banyak baca buku dan dia akan mengkombin atau dia mungkin mendapat ilham. Nah kalau Mbak Tia sendiri membuat ini apakah aku pengen ini langsung gitu, ide itu langsung timbul gitu? Kalau untuk lagi free ya saya bukan dalam hal pelayanan publik, biasanya ide saya banyak muncul dari alam, dari bunga atau apa. Tapi kalau dari pelayanan publik kadang-kadang begini, misalkan anak ABG lagi tren Korea seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menarik saya menjadikan inspirasi itu tentang hal tersebut, bukan dari alam saja, kadang-kadang dari benda. Oh ini kok bagus ya, ini kayak paduannya bagus nih warna ungu dan ini misalkan seperti itu. Jadi inspirasi itu bisa muncul dari alam, dari benda, bahkan dari dunia remaja. Dunia remaja maksudnya dunia yang syarat akan pergaulan ceria seperti semacam tersebut, itu bisa inspirasi. Gitu ya? Jadi kadang-kadang saya memperhatikan gini, anak-anak terkumpul lagi happy, bajunya ada kuning merah hijau, aduh ini asik banget tapi ada yang kurang ya dilihat. Oh di warna seperti ini, jadi saya muncul warna-warna kompak, warna-warna dress code tapi masing-masing tapi tetap kompak gitu, seperti itu. Jadi saya desain dapat inspirasinya seperti itu ya. Oke, kita duduk kembali. Baik. Iya. Memang kalau dunia fashion ini ya Mbak Tias tidak pernah putus ya namanya ide dan sebagainya itu. Karena para desainer sendiri punya ciri khas masing-masing ya kan. Nah, untuk mempertahankan dari kita punya desain, kemudian kita punya klien yang tetap bertahan dengan kita, gimana kiat-kiatnya? Baik. Yang pertama, desain harus tetap up to date. Jadi jangan sampai ketinggalan, walaupun tetap ada publik yang menghendaki klasik atau apa ya, ori ya, bahasanya ori secara desain itu tetap ada, tetap kita harus up to date. Apa yang lagi ngetren, apa yang lagi ngetren juga dari benda-benda fashion ini kan, seperti contohnya dulu nggak ada resleting Jepang misalnya, sekarang ada resleting Jepang. Dulu tidak ada euro yang bisa mengesankan gelombang dan mengembang, sekarang ada, itu jangan sampai ketinggalan. Terus yang kedua kualitas. Kualitas, yang ketiga disiplin, jadi ketepatan waktu. Maka di tempat saya dalam mendesain itu memiliki dua harga jasa, harga biasa dan harga ekspres. Nah, walaupun berbeda harga tapi orang tahu, publik tahu kan. Saya kadang-kadang kan namanya kesibukan orang beda-beda, Mbak ya. Kadang ada pejabat atau orang perusahaannya, pabrik dari perusahaan, Mbak saya mau ada pelantikan ini 3 hari lagi bisa nggak? Nah seperti itu sering banget. Gitu ya? Kadang ada juga, Mbak saya menang lomba ini, lusa harus berangkat ke Jakarta, bisa nggak buatkan? Saya mau bajunya baru lagi karena ini dapat support dari ini kayaknya. Nah seperti itu. Jadi kita layani dalam hal tersebut itu. Nah kemudian dari pengalaman dari 2017 sampai sekarang, atau masa dari pertama kali mendesain sampai sekarang, pejabat yang sudah istilahnya berinvestasi atau mungkin dia pengen banget pakai karyanya Mbak Tias, boleh disebut dong biar bangga juga. Enggak usah disebut karena kenapa? Siapa tahu pasangan menyebut satu ternyata ibunya juga bangga dengan karya yang lain. Tapi kalau ada beberapa
pejabat tinggi di khususnya Kalimantan Timur ya. Kalimantan dan luar Kalimantan. Luar Kalimantan. Ya. Luar Kalimantan bahkan juga kadang-kadang kan saya pas ngisi materi handmade atau kepribadian sampai Sumatera kenal akhirnya pejabat di sana merasakan karya dan sebagainya seperti itu. Oke, sekarang yang ada di depan kita ini namanya handmade ya? Iya, karya handmade. Oke, nah coba dijelaskan dulu nih yang dibawa ini. Iya. Ini karya kapan? Terus apakah dapat nominasi atau memang sengaja dibawa ke sini untuk memberikan edukasi kepada sahabat Nusa? Iya, baik. Oke, silakan. Nah, ini karya handmade. Dua saya bawa. Ini contohnya karya handmade, kita mengambil bahannya dari produksi. Jadi ini kain tenun produksi ya. Iya. Artinya kan ada ATBM, ada alat tenun bukan mesin, alat tenun mesin. Nah, ini yang pakai mesin. Oh, ini yang pakai mesin. Ya. Oke. Nah, jadi publik saya sampaikan juga supaya tahu bedanya nih ya. Pertama ini membawa ciri khas Kalimantan Timur. Oke. Nah, ya, untuk yang bagian bawahnya supaya up to date ya. Kan lagi ingatkan tas-tas branded kan memakai kulit imitasi. Nah, ini juga saya sertakan. Nah, ini untuk yang ini. Tapi mungkin ada namanya dari brand, maksudnya dari buatan ini apa namanya, kan kadang-kadang gitu kebanggaan sendiri buat desain ini adalah tas namanya ini gitu. Motif Belang Hatta. Apa? Motif Belang Hatta. Belang Hatta. Belang Hatta ini motif tertua sarung Samarinda. Itu membawa ciri khas di antaranya ini. Sahabat Nusa, memang kita juga harus up to date dengan hal-hal yang seperti ini. Saya pun baru tahu ya kalau ada nama yang tadi namanya apa? Belang Hatta. Belang Hatta. Itu ciri. Sempat saya tanya ke Kampung Terun kenapa diberi nama Belang Hatta. Kenapa? Dulu yang pertama meresmikan Bung Hatta. Masya Allah. Wakil presiden kita pertama tuh. Itu. Dan itu cukup lama sekali. Lama itu. Iya, baik. Oke, selanjutnya. Yang ini. Ini yang dari serat alam tadi ya, Ulap Doyo. Jadi saya pengen dalam handmade ini mengangkat juga limbah. Kalau daur ulang sering ya sudah ya, limbah daur ulang produksi seperti plastik dan sebagainya. Tapi saya pengen juga mengangkat limbah atau bahan baku, yaitu alam. Contohnya gedebok pisang gitu kan. Tapi maaf tadi tidak saya bawa karena habis di pameran. Juga? Bisa Mbak, dikeringkan terus enceng gondok. Oh iya, aku pernah dengar sih enceng gondok. Kalau ini sama seperti tadi, Ulap Doyo. Ulap Doyo itu kan berasal dari daun juga, daun serat alam. Iya. Untuk menambahkan detailnya saya berikan kearifan lokal juga berupa manik. Manik juga tetap ya, karena ciri khas dari kita sendiri kan. Iya. Iya. Nah, ini berapa lama membuatnya ini? Gitu. Kalau untuk memproduksi tasnya aja, ini bersama karyawan Mbak ya. Bersama karyawan sehari 50 biji bisa, yang agak lama ini. Nah, ini kadang-kadang memasangnya ini atau membuatnya dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini juga kalau menjahitnya ini mungkin sebentar kali. Sebentar ya. Yang penting ada bahan. Iya, betul. Ada tasnya. Iya, karyawan siap. Nah, itu sebentar aja. Ya, siapa tahu ya dari seperti ini sahabat Nusa bisa melihat dan mungkin pengen banget memiliki tas seperti ini, bisa langsung tadi nanti kita sampaikan di akhir perbincangan kita sore ini. Ya, oke. Dan ini sudah di ekspor ibaratnya begitu ya, atau pernah dibawa kemana, di daerah mana? Atau? Iya. Kalau selama ini saya bawa ke pameran-pameran, cuma ada beberapa yang gimana ya, seseorang yang memang suka ke ajang luar negeri, pameran-pameran berapa kali memesan ada. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya juga kepengen coba, karena melayani produksi dan kepercayaan publik, jadi nggak sempat pengen ya banget ikut pameran-pameran kelas luar negeri, kepengen banget juga sih, tapi belum kesampaian untuk pameran handmade. Kalau ke kostum sudah itu. Tapi kenapa mesti harus dikerjain sendiri? Kan sudah timnya udah besar nih. Kenapa mesti apa kurang percaya dengan kalau karyawannya seperti itu? Kalau kadang-kadang gini Mbak, munculnya pameran tersebut diadakan di saat jam pangsa pasar publik ini, seperti contohnya pangsa pasar ini habis lebaran haji seperti ini, terus atau ajaran baru, dan ini kadang-kadang kan publik memesan kan maunya ketemu, kan. Terus yang kedua juga kalau saya tinggalkan sampai keluar, nah itu kan kadang waktunya nggak cukup sebentar, gitu, minim-minimnya 10 hari seminggu gitu. Nah, gimana cara menghadapi nih persaingan? Yang sekarang ini kan kompetitor banget ya, udah banyak yang produksi dari lembaga-lembaga atau rumah produksi yang baru, bahkan yang dia lebih canggih,
lebih ini kadang-kadang itu membuat kita akhirnya agak sedikit ini. Nah, gimana untuk menyikapinya Mbak Tias biar tetap ini ya? Iya. Tetap eksis ya. Iya. Iya benar. Menghadapi saingan publik pertama yang harus disiapkan diri dulu. Ya untuk apa semua ini ya kan. Jadi untuk apa saya berproduksi untuk mencari nafkah itu pasti ya. Betul. Yang kedua untuk menunjukkan karya dan sudah ditunjukkan terbaik. Nah, yang prinsip saya dalam bersaing produksi jangan pernah merasa saling mendahului. Jadi jikalau memang contoh saya lagi ada di rumah, ada produksi lain mengikuti ajang fashion show misalkan, saya lagi nggak bisa ikut, mungkin saya lagi ada dapat kepercayaan lain mengisi UKK dan sebagainya itu kan kadang-kadang atau mengejuri di dalam negeri, di dalam daerah. Nah akhirnya nggak bisa ikut, jangan berkecil hati. Jadi silahkan teman-teman yang lain. Tapi kalau di saat kita lagi muncul di sana sementara teman lain belum dapat kesempatan, jangan juga langsung berbesar hati. Itu berbesar hati karena tetap kita mensupport orang lain. Jadi ada berkahnya tersendiri itu. Betul. Itu terus untuk dalam bersaing ini juga uang juga perasaan seperti saling dengki ya. Kalau iri boleh tapi dengki nggak boleh. Apa bedanya iri sama dengki? Kalau iri misalkan Mbak Wi memiliki talenta apa? Aku mau seperti itu namanya iri. Tapi kalau dengki menjatuhkan ya. Ya jadi kalau iri jangan. Nah, demikian juga dalam hal saingan bisnis ini ya. Misalkan di sebelah ada desainer baru ini nih. Pelanggan yang dulu dengan saya ke sebelah silahkan. Kan mereka juga punya hak untuk membandingkan, menilai. Ada sih beberapa seperti itu. Jadi, Mbak kemarin saya jahitkan di sini ternyata begini, mau kembali ke saya. Tapi ada juga yang memang akhirnya ke sana mungkin pertimbangan harga kah atau lebih dekat rumahnya atau apa yang memang ada passionnya di desainer tersebut kena ke beliau. Ya sudah, ya bukan salah kita dan bukan salah beliau memilih itu. Itu. Jadi harus tetap berlapang dada. Itu. Berarti sifat sabar tuh harus benar-benar diinikan ya. Iya. Apalagi dengan banyaknya persaingan, kita harus mawas juga gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, kemudian nih satu lagi, apa sih yang sampai detik ini yang belum diraih? Kan ini sudah nih kita udah dapat. Tadi yang ini seperti busana ya kan, kemudian handmade. Nah sekarang apa sih yang belum dicapai seorang Mbak Tias ini sampai detik ini? Gini, di dalam manajemen intern kami fashion designer ada beberapa karya, ada beberapa talenta juga ya, yaitu anak saya yang saat ini lagi getol di bidang cosplay. Busana cosplay, nah itu dua-duanya. Iya, dua-duanya. Jadi memasarkan di bidang tersebut, tapi masih dalam satu rumah produksi. Ya kadang kecil nyalinya sini anak, Bu, dikiranya ibu yang menservis, padahal ini kan karyaku. Nah itu yang ingin kami membuat tempat terpisah itu, supaya anak juga padahal memiliki brand sendiri Mbak. Dan sudah go public sudah berapa tahun ya? 4 tahun, 4 sampai 5 tahun lah yang tahun-tahun terakhir ini. Itu sudah melayani publik itu. Itu yang masih harapan kami, ingin betul-betul melihat anak juga berhasil mandiri itu tanpa embel-embel nama mamanya. Putra berapa sekarang? 2 perempuan semua atau laki-laki yang pertama? Iya, yang belum ada yang menikah? Belum ada. Ya. Tapi yang mengikutin mamahnya yang pertama tuh yang kedua atau dua-duanya? Dua-duanya. Iya, walaupun sebenarnya talentanya nggak cuma di fashion, saya perhatikan kayak yang pertama itu kan di sekolah dulu di multimedia. Alhamdulillah dapat kepercayaan juga membuat beberapa video di instansi, terus memiliki talenta juga di kuliner. Dan ada beberapa memang. Jadi saya silahkan aja selagi positif dan bermanfaat lakukan. Begitu juga dengan adik yang cewek itu. Benar-benar. Ya, kita juga kalau sudah melihat anak sudah punya talent dan memiliki bakat sendiri dan bisa disampaikan ke publik itu memang kebanggaan tersendiri. Iya. Ya mungkin ini sudah waktunya juga sudah kita harus berpisah. Artinya dari Mbak Tias boleh dong sampaikan supaya dari sahabat Nusa itu bisa memberikan motivasi dan akhirnya juga bisa mengikuti jejak dari Mbak Tias. Monggo. Motivasi dalam hal berkarya dulu ya. Benar. Dalam hal berkarya jangan lelah dalam berinovasi gitu kan. Jangan lelah dalam berkarya. Karena pasar surut itu ada sedikit ke belakang sedikit Mbak ya. Saat saya pertama kali membuka usaha busana itu terus terang belum memiliki mesin obras, cuma mesin jahit.
Terus ada teman yang kebetulan bahasa kampungnya jualan mesin obras ya, sampai saya beli 2 kali bayar, itu Pak ada. Gitu. Itu betul-betul saya awali dari nol, makanya sekarang yang dulu malu sekarang saya bangga bercerita. Itu Bapak saya menikmati proses sampai dari awal seperti itu. Itu terus yang kedua juga dalam trik-trik dalam busana sedikit saya sampaikan Mbak ya. Iya, boleh. Dalam berbusana nih ya, kadang-kadang beberapa pabrik bertanya busana yang nyaman tuh bagaimana sih, yang pantas bagaimana kan. Pertama, busana ada 3 fungsi ya, fungsi psikologis, fungsi fisiologis fisik, sama sosial. Jadi yang fisik dulu ya, fisik ini kan menutup, melindungi dari gigitan semut, dari cuaca seperti itu. Gigitan semut ya. Dari cuaca dan sebagainya. Terus yang kedua ini psikologis. Jadi psikologis fungsinya kita untuk kenyamanan. Jadi kalau nggak mau disebut seperti apa, busananya yang bersahaja. Itu ya contohnya seperti itu. Yang ketiga dari fungsi sosial. Sosial contohnya untuk dikenal ya, kayak seragam sekolah itu kan. Terus karyawan apa ada. Begitu juga kalau profesi di luar pada itu seperti Mbak Wi ini kan, saran untuk hello action-nya agak dimainkan. Apa itu hello action? Di mana orang bisa penasaran dengan penampilan kita ini, siapa ya kok nyentrik gitu. Oh ternyata MC Mbak Wiwi. Nah seperti itu. Jadi entah dari kalung atau apa, ada detail yang memancing publik. Nah itulah busana yang nyaman. Bisa kita enak di mana. Ini contohnya Mbak Wiwi ya. Saat kita sekolah pernah salah seragam. Ini hari Sabtu kok salah seragam, ini itu udah nggak nyaman. Itu kan fungsi sosial. Nah itu. Betul. Nah itu. Terus dengan karya kita mengolah. Sepertinya kalau yang seperti ini kita harus punya bakat. Kalau nggak ada bakat nggak bisa jadi kan gitu. Nah boleh disampaikan juga kalau pengen sahabat Nusa juga ingin membuat seperti ini, apa sih triknya kayak gitu? Trik saya pertama tetap ke religi pertama ya, menyelamatkan bumi dari sampah. Nah itu menyelamatkan bumi dari sampah. Akhirnya saya coba otak-atik. Mulai dari limbah fashion ya, limbah kayak percakain, limbah produksi sampai limbah alam. Saya coba-coba itu mana yang kuat, itu baru saya olah. Termasuk biji pinus itu pernah Mbak saya, biji pinus yang mekar-mekar itu pernah dulu di saat di ASEAN Carnaval menjadi mahkota besar. Saya warnai emas, itu sempat membuat orang wow juga. Aneh, kayak nggak nyangka gitu ya, kalau itu dari biji. Itu tadi ya. Biji alam. Biji alam. Iya, mungkin berarti udah. Nah, satu lagi yang terakhir, boleh menyampaikan kalau tadi teman-teman mau ingin belajar atau mungkin pengen juga mau didesain dengan Mbak Tias, silakan sampaikan. Iya, yang pertama kalau ingin menggali ilmu ya, siapa tahu sudah kepancing hangat, sudah nyalinya, pengen berinovasi, memulai ya. Alamatnya kemana? Iya. Alamat Rumah Busana Ayu Tias beralamat di Jalan Panglima Batur, Gang 1, nomor 16. Masuk gangnya 4 rumah aja, jadi kelihatan dari pinggir jalan. Itu. Terus dalam berinovasi jangan pernah lelah. Itu selain seandainya mau konsultasi dengan saya silakan. Terus seandainya saya ini pengen kursus tapi nggak ada uang, mohon maaf ya. Itu ada beberapa lembaga yang memang saya kenal dan kebetulan memang kursus anak-anaknya PKL tempat saya kan beberapa seperti BLKI, Panti Sosial Bina Remaja, Panti Sosial Karya Wanita, terus SMK ya kalau pernah tuh. Nah itu ada. Insya Allah bisa dibantu di situ. Tapi kalau memang mau belajar ke saya, ya monggo silakan. kita beratur jadwal. Boleh di nomornya disampaikan atau nanti aja? Nanti aja. Nanti langsung ke saya aja mungkin ya. Betul sekali. Iya. Baik, sahabat Nusa, dan berakhir pula juga bincang-bincang sore pada hari ini. Dan Mbak Tes, terima kasih atas kedatangannya di sini. Jadi pertama kali ya. Belum nanti ada lagi yang kedua. Dan semoga apa yang disampaikan Mbak Tias juga bermanfaat buat sahabat Nusa dimanapun kalian berada. Dan saya akhiri kali ini dengan tetap semangat dan memberikan sesuatu yang terbaik. Jangan takut untuk mencoba. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.